Algoritma YouTube 2025 dirancang ulang oleh tim Neil Mohan, CEO YouTube yang baru. Kini, fokusnya bukan lagi jumlah view, tapi seberapa puas penonton saat menonton video kamu. Itulah kenapa, bahkan channel kecil pun sekarang bisa tembus rekomendasi, asal tahu cara mainnya. Dulu, algoritma YouTube mengandalkan data historis. Siapa yang nonton video kamu kemarin, berapa persen yang klik, dan sebagainya. Tapi sekarang, semua berubah. Algoritma YouTube 2025 bekerja secara real-time, menggunakan AI generatif dan data pengguna untuk menyajikan video yang paling relevan saat itu juga. Fokus utama YouTube sekarang adalah pengalaman pengguna, atau user experience. Bukan cuma soal klik, tapi seberapa lama penonton menonton videomu. Apakah mereka skip? Apakah mereka lanjut nonton video lain dari channel kamu? Apakah mereka terlibat melalui komentar atau like? Semua itu dihitung oleh sistem, dan jadi dasar rekomendasi. 5 faktor utama yang menentukan apakah video kamu direkomendasikan atau tidak adalah: 1. Pengalaman pengguna. 2. Relevansi konten. 3. Konsistensi topik. 4. Kualitas visual dan metadata. 5. Interaksi pengguna. Mari kita bahas 5 faktor utama tadi satu persatu. Pengalaman pengguna atau user experience. YouTube memprioritaskan video dengan retensi tinggi, watch time lama, dan bounce rate rendah. Relevansi konten. Algoritma membaca topik video melalui judul, deskripsi, caption, dan bahkan isi audio. Konsistensi konten. Channel yang konsisten pada satu niche akan lebih mudah dipahami dan dipromosikan algoritma. Kualitas metadata dan visual, thumbnail, judul, dan tag yang jelas dan menarik bisa meningkatkan CTR. Interaksi pengguna. Semakin banyak like, komentar, share, dan subscribe, semakin besar kemungkinan video direkomendasikan. Lalu, bagaimana video direkomendasikan oleh YouTube? Mari kita bahas satu persatu. Tapi, jika video ini menurut Anda bermanfaat, dan sebelum membahasnya, bagi yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe, like dan komen. Kemudian bagikan ke orang-orang dekat Anda agar manfaat ini juga dirasakan oleh semua orang yang belum mengetahuinya. Sekarang, kita masuk ke topik pembahasan tentang bagaimana video direkomendasikan oleh YouTube di tahun 2025. YouTube menggunakan 3 jalur utama untuk menyebarkan video. 1. Halaman beranda atau homepage. Algoritma merekomendasikan video berdasarkan performa, minat penonton, dan data akun. 2. Video rekomendasi atau suggested video. 70% waktu tonton berasal dari sistem ini. Video kamu bisa muncul di samping atau setelah video lain. 3. Fitur pencarian atau search. Di sini, SEO sangat berperan. Kata kunci dalam judul, deskripsi, dan tag akan menentukan ranking videomu. Nah, dari penjelasan saya tadi, bisa disimpulkan bahwa, semakin kuat performa awal, semakin besar peluang videomu disebarkan. Mari kita bahas lebih mendalam lagi, tentang kesalahan umum channel kecil. Jangan di-skip, rugi banget kalau nggak melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kesalahan umum channel kecil. Banyak channel kecil melakukan kesalahan fatal seperti gonta-ganti topik setiap minggu, tidak punya jadwal upload, tidak mengajak audiens untuk berinteraksi, fokus pada viral, bukan retensi. Jadi, kesimpulannya adalah, algoritma sulit memahami channel yang tidak fokus dan inkonsisten. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Simak pembahasan berikutnya sampai habis. Tips meningkatkan visibilitas video di YouTube 2025. Kalau kamu ingin videomu sering direkomendasikan oleh YouTube, yang jelas kamu jangan menyerah, dan jangan mudah putus asa, karena persaingan di YouTube itu sangatlah keras. Selanjutnya terapkan 5 strategi ini. 1. Gunakan thumbnail yang menarik dan kontras. Menggunakan thumbnail yang menarik dan kontras di video YouTube itu penting banget karena beberapa alasan utama. Berikut poin-poin keutamaan, kenapa menggunakan thumbnail yang menarik dan kontras itu penting. Yang pertama, menarik perhatian dan meningkatkan klik atau CTR. Thumbnail adalah hal pertama yang dilihat calon penonton saat mereka menjelajahi YouTube, baik itu di beranda, hasil pencarian, atau daftar rekomendasi.
Thumbnail yang menonjol akan langsung menarik perhatian di antara banyak video lainnya. Semakin banyak orang yang tertarik dan mengklik thumbnail Anda, maka semakin tinggi CTR video Anda. CTR yang tinggi adalah sinyal kuat bagi algoritma YouTube bahwa video Anda relevan dan menarik, sehingga video Anda berpotensi lebih sering direkomendasikan. Thumbnail yang baik bisa memberikan gambaran singkat tentang isi video. Misalnya, jika video Anda tentang resep masakan, thumbnail bisa menampilkan hidangan yang sudah jadi dan terlihat lezat. Dengan melihat thumbnail, penonton bisa langsung membayangkan apa yang akan mereka dapatkan dari video Anda, sehingga mereka lebih yakin untuk mengklik. Dengan menggunakan gaya thumbnail yang konsisten, misalnya, font, warna, atau tata letak tertentu, Anda bisa membangun identitas visual untuk saluran Anda. Penonton jadi lebih mudah mengenali video Anda bahkan sebelum membaca judulnya. Thumbnail yang dirancang dengan baik menunjukkan bahwa Anda serius dalam mengelola saluran Anda dan peduli dengan kualitas konten. Kontras yang baik, misalnya, teks terang di latar belakang gelap, atau sebaliknya, memastikan bahwa elemen penting di thumbnail Anda, seperti teks judul singkat atau gambar objek utama, mudah terlihat dan mudah dibaca bahkan dalam ukuran kecil. Warna-warna yang kontras akan membuat thumbnail lebih menonjol dibandingkan thumbnail dengan warna yang datar atau kurang kontras. Kesimpulan tentang thumbnail. Singkatnya, thumbnail adalah iklan mini untuk video Anda. Thumbnail yang menarik dan kontras bukan cuma bikin video Anda terlihat bagus, tapi juga secara langsung memengaruhi seberapa banyak orang yang akan menemukan dan menontonnya. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah thumbnail. Selanjutnya, strategi kedua untuk meningkatkan visibilitas video YouTube Anda adalah tambahkan kata kunci relevan di judul, deskripsi, dan tag pada video YouTube Anda. Menambahkan kata kunci relevan di judul, deskripsi, dan tag video YouTube itu fundamental banget untuk kesuksesan video Anda. Berikut ini alasannya. Salah satu cara utama algoritma memahami isi video Anda adalah melalui kata kunci yang Anda berikan. Jika video Anda punya kata kunci yang relevan, algoritma akan lebih mudah merekomendasikannya kepada orang yang mencari atau tertarik pada topik tersebut. Ketika seseorang mengetikkan kata kunci di kolom pencarian YouTube, video Anda punya peluang lebih besar untuk muncul di hasil teratas jika kata kunci tersebut ada di judul, deskripsi, dan tag Anda. Ini berarti lebih banyak mata yang melihat video Anda. Kata kunci yang relevan juga membantu YouTube mengidentifikasi video Anda sebagai video terkait saat penonton sedang menonton video lain yang serupa. Ini bisa jadi sumber traffic yang signifikan. Judul adalah hal pertama yang dilihat penonton dan algoritma. Judul yang mengandung kata kunci utama langsung memberitahu apa isi video Anda. Deskripsi adalah tempat Anda bisa menjelaskan lebih detail tentang video Anda. Dengan memasukkan kata kunci relevan secara alami di deskripsi, Anda memberi lebih banyak konteks kepada YouTube dan penonton. Ini juga membantu penonton memutuskan apakah video Anda sesuai dengan yang mereka cari atau bukan. Tag adalah kata kunci tambahan yang tidak terlihat oleh penonton kecuali melalui tools tertentu, tetapi sangat penting bagi algoritma YouTube untuk memahami kategori, topik, dan niche video Anda. Tag membantu YouTube mengelompokkan video Anda dengan konten serupa. Kesimpulan dari menambahkan kata kunci relevan di judul, deskripsi, dan tag video YouTube adalah: intinya, kata kunci relevan itu seperti jembatan yang menghubungkan video Anda dengan calon penonton. Tanpa jembatan itu, sangat sulit bagi video Anda untuk ditemukan dan ditonton. Jadi, selalu lakukan riset kata kunci dan masukkan dengan cerdas di setiap bagian video Anda. Strategi ketiga untuk meningkatkan visibilitas video YouTube Anda adalah buat konten yang fokus pada satu niche. Untuk strategi ini sudah saya bahas di video sebelumnya tentang 7 cara menentukan niche yang tepat. Silahkan tonton video saya sebelumnya. Selanjutnya strategi keempat untuk meningkatkan visibilitas video YouTube Anda adalah optimalkan watch time dan retensi dengan storytelling. Mengapa dengan storytelling itu krusial banget di YouTube? Ini alasannya. 1. Meningkatkan rasa penasaran dan antisipasi. 2. Membuat informasi lebih mudah diingat. 3. Membedakan konten Anda. 4. Sinyal positif untuk algoritma YouTube. Jadi kesimpulannya, storytelling bukan hanya tentang bercerita secara harfiah,
tetapi tentang bagaimana Anda menyusun konten Anda sedemikian rupa sehingga menarik penonton dari awal hingga akhir, menciptakan pengalaman yang berarti, dan pada akhirnya, mendorong performa video Anda di YouTube. Terkait dengan hal ini, akan saya bahas di video selanjutnya khusus tentang storytelling. Strategi kelima untuk meningkatkan visibilitas video YouTube Anda adalah ajak penonton untuk like, komentar, dan subscribe sejak awal. Strategi ini sangat penting, dan ini alasannya. 1. Memanfaatkan momen keterlibatan awal. 2. Sinyal kuat untuk algoritma YouTube. 3. Membangun komunitas dan loyalitas. 4. Efek bola salju atau social proof. 5. Mengingatkan penonton yang lupa. Terkait dengan hal ini, akan saya bahas di episode video saya selanjutnya. Jadi, jika 5 tips meningkatkan visibilitas video YouTube tadi Anda lakukan, maka, semua tindakan ini akan memberi sinyal kuat ke algoritma untuk terus mendorong video kamu ke lebih banyak audiens. Algoritma YouTube bukanlah misteri, tapi alat bantu, kalau kamu tahu cara memainkannya. Channel kecil bisa sukses besar, bahkan tanpa viral, asalkan kamu konsisten, fokus pada retensi, bangun interaksi komunitas. Jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar, apa tantangan kamu sebagai kreator pemula. Subscribe supaya nggak ketinggalan strategi konten berikutnya. Karena ingat, semua channel besar hari ini, juga dulu mulai dari nol.